perlu motivasi juga untuk hari ini. Oh enggak lah, nanti kalau saya bilang nanti teman-teman sukses nanti. Oh, ya nggak apa-apa. Berarti sampean pengen sukses sendiri. Membaca peluang juga penting. Ada biasanya orang Mas. Ini biasanya wis gak duwe ya, zero minus lah. Minus terus yo kadangane males, nusahno bisa Mas. Piye pangkakan iso bet. Kalau ciri lobby tak cirine coki itu dikumpul orang-orang yang gak mau lobby terus dijadikan satu terus diledakkan. Saya hanya orang bodoh yang ingin tahu setiap rahasia seluruh alam semesta. Tapi kan itu mustahil ya Mas. Sabit Said bin Sabit. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Mas Sabit. Siap. Jadi kemarin kan saya hubungi Mas Sabit. Sudah waktunya mampir ke sini, Kandai. Dan memperkenalkan dirinya sebagai pemuda pemalas. Apa maksudnya, Mas? Ya karena memang saya malas aja, Mas. Tapi hari ini kan saya melihat itu dari mencari informasi tentang Mas Sabit. Sepak terjangnya itu luar biasa loh, Mas. Jadi aktivis di beberapa kegiatan sosial, terus ada kewirausahaan juga yang hari ini menjadi fokus utama ya. Terus berkaitan dengan branding diri menjadi pemuda malas, itu penjelasannya itu gimana? Malas itu malas yang gimana? Tentunya malas yang kita maksud ini bukan malas-malas yang tidur-tiduran di kasur, malas nggak ngapa-ngapain, malas nggak beraktivitas. Itu kan jenis malas-malas yang disukai setan. Padahal setan yang menggoda itu tuh nggak pernah males-malesan. Oh iya betul. Maksud males kita itu jadi dalam sejarah industri ya. Kenapa orang menciptakan sepeda? Kenapa itu, Mas? Karena males jalan, masuk akal. Oh iya. Iya benar. Tapi kan ada hewan dulu. Dulu itu sejarahnya mungkin banyak yang belum tahu. Salah satu gunung di Indonesia itu kan pernah meledak tuh. Karakato, Gunung Karakato yang membuat seisi dunia ini dalam gulat gulita. Oh iya. Berbulan-bulan tidak ada cahaya matahari masuk dan itu membuat beberapa hewan ternak di Eropa sana, karena di Indonesia orang masih belum banyak yang berpikir ya. Di Eropa sana hewan-hewan ternak yang biasanya membawa pekerjaan berat, usung-usung gabah, pari dan sebagainya itu mati karena tidak ada pakan. Dari situlah orang kan males ya, karena hewan ternak ini ada, mereka males berbuat ekstra atau bekerja keras menggantikan sapi atau kuda itu, maka rasa malas itu membuat orang-orang termotivasi bagaimana menggantikan kuda, sapi, dan pekerjaan mereka itu lebih mudah lagi. Maka telah tercipta sepeda dari situ. Sejarah pembuatan sepeda itu aslinya ya salah satu penyebabnya karena ada wabah, musibah di Indonesia. Iya. Itu membuat orang males termotivasi untuk menciptakan sesuatu yang lain, alternatif baru. Iya. Ya memang seperti itu ya Mas caranya. Tapi males sendiri itu kan gimana ya? Cenderungnya konotasinya negatif lah hari ini. Jadi males dibuat kalau di Gen Z ya, kayak stigmanya di masyarakat itu males rebahan, gak produktif, terus tidak ada dampak positifnya bagi diri sendiri seperti itu. Tidak ada masalah dan tidak ada siapa yang menyalahkan hal tersebut, kan nggak ada. Dalam artian ya selagi tidak merugikan orang lain, bagi saya tidak masalah. Karena kalau bagi saya rasa malas yang timbul pada masyarakat hari ini itu bukan masalah sebenarnya. Bagi Gen Z justru harusnya menjadi peluang bisnis paling potensial. Salah satu contoh narasumber yang pernah podcast ngalir ini undang adalah pemuda sampah. Narasumbernya adalah Mas Nasir. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang-orang malas membuang sampah pada tempatnya. Ya, kita memang jadi peluang bisnis Mas Nasir. Kalau bisa membaca peluang itu, Salah satu contoh paling UMKM paling besar startup yang hari ini menggurita ya Gojek itu. Karena Nadiem Makarim
mengadopsi sistem orang-orang males untuk pergi kemana, apa itu, beli ini males pakai GoFood, beli makanan males masak ada GoFood, males perjalanan bawa sepeda motor, males bawa mobil, akhirnya pesen Gojek, pesen Gokar, sehingga rasa males yang awalnya jadi problem sama Nadiem Makarim itu dirubah menjadi potensi bisnis paling luar biasa. Hari ini Garuda mungkin sahamnya hanya 2 sampai 3, mungkin sampai 10 triliun saja, tapi Gojek hari ini saham Gojek di atas 80 triliun, di atas 50 triliun. Padahal Nadiem Makarim tidak pernah beli aset sama sekali seperti sepeda motor, tidak pernah, mobil tidak pernah. Tapi kok saya kurang sepakat ya ini Mas ya. Soalnya memang iya orang malas itu menciptakan sebuah peluang, tapi bagi orang yang tidak malas, kayak Nadiem Makarim juga kan masalah kan orang malas. Kayaknya males yang kita maksud adalah jenis males yang dibarengi dengan soft skill dan hard skill. Di kami anak-anak males ya, pertama saya itu paling males ingat. Sehingga ketika saya males mengingat sesuatu, saya nulis buku harian setiap harinya, sehingga dari hal tersebut saya bisa sampai menulis sebuah buku. Itu kan dasar saya karena ya males mengingat sesuatu, males ngapa-ngapain, daripada saya males saya ingat-ingat, saya tulis di buku ternyata jadi novel. Nah itu kan males yang dibarengi dengan soft skill dan hard skill, sehingga menjadi potensi diri, branding personal. Semua orang kenal saya sebagai seorang penulis walaupun nggak sukses-sukses banget. Oh iya. Sementing pernah menulis ya, pernah menulis. Terus kalau Mas, kan banyak orang malas ya. Caranya kita untuk membaca peluang dari orang-orang malas itu gimana ya, Mas? Peluang yang paling bisa kita baca adalah melihat diri kita sendiri. Oh iya. Nah, paling refleksi itu, refleksi. Cima Karing pun ya dulu pasti berpikir aku bingung nyari Gojek offline ya. Dulu kan masih ada Gojek offline ya kan. Nadiem itu males sekali harus pergi ke posnya Ojek tanggalan ojek itu. Akhirnya dia menciptakan sistem yang mana Bisa. ojek ini bisa datang ke rumah Iya. dan mengantar sampai ke tempat tujuan. Walaupun dulu wah luar biasa perjalanan dari Raden Matahari. Hanya by telepon lah. Bukan aplikasi nih, masih SMS, chat dan WA. Seingat saya dulu konsepnya dulu. Tapi sekarang luar biasa berkembang. Iya. Contoh lagi ya paling sekarang kita males baca buku misal. Oh berarti ya peluang bisnis kita menyediakan podcast ya kayak gini yang membedah buku-buku apa yang jadi pasaran hari ini. Contoh kalau anak aktivis buku-buku Seoji atau kemudian terus dijadikan podcast, kita bedah buku ini. Orang-orang yang nggak punya waktu membaca buku cenderung audiovisual ya kalau bahasa sekarang. Saya kan cenderung timbangannya mau bingung ngono. Pinter. Pinter ya lah biasa. Temu tangan itu dong. Ya, tidak sih. Mungkin besok suatu saat nanti orang itu cenderung males, aku males mandi ya. Apa ya caranya? Nganu. Mungkin. Ya kok. Orang-orang kayak Mas Rizky ini peluang yang bisa kita baca apa ini, Mas? Oh kalau saya enggak. Saya enggak bisa ya. Pak. Oh berkaitan dengan kepribadiannya Samen. Gimana caranya memetakan kelebihanku di sini, kelemahanku di sini. Itu gimana Samen andirnya? Kalau saya lebih melihat dari apa hal yang paling disukai dulu. Yang paling disukai contoh. Itu paling mudah. Kenapa kita harus repot-repot menjadi seorang teknisi kalau hobi kita suka melukis, menggambar? Kan lebih cenderung kita sudah menguasai dasar-dasar menggambar dan melukis daripada menjadi seorang teknisi atau engineering. Maka rekomendasi saya daripada melanjutkan studi di engineering, lebih baik ya teruskan aja bakat melukisnya. Itu akan menjadi potensi luar biasa hari ini. Hari ini berarti Samen merasa salah jurusan seperti. Nah, Gimana? kan memang saya dari dulu sukanya di engineering. Engineering, sukanya di engineering tapi kan berkegiatannya ini Kegiatan di pertanian, di sastra. Ya itu apa ya? Ya semuanya suka karena prinsip yang pernah saya pegang itu
ini dari anime ya. Ini penting ini. Penting. Gimana? Itu membuat seseorang bisa berubah. Jadi namanya itu animenya Dr. Stone. Ya Sengki utamanya. Jadi dia mengatakan dalam manga atau komiknya itu belum rilis di anime seingat saya. Dia mengatakan saya hanya orang bodoh yang ingin tahu setiap rahasia seluruh alam semesta. Tapi kan itu mustahil ya mas. Iya terus lanjut. Dimotivasi seseorang untuk belajar banyak hal. Karena dirinya merasa tersuduh. Tapi kan itu hal gak mungkin. Bukan nggak mungkin. Memang mustahil. Bahkan jika kita hidup 1000 tahun pun seluruh alam semesta ini nggak akan pernah terpecahkan. Dari dasar itu, manusia itu mulai berpikir bagaimana saya bisa keluar angkasa. Nah kan masih belum tahu sejarah kenapa Leonardo da Vinci menciptakan pesawat terbang. Prototipe pesawat terbang. Orang-orang kenalnya Leonardo da Vinci adalah pelukis handal melukis Mona Lisa ya. Tapi dasar dia berpikir bagaimana kita bisa terbang ke luar angkasa karena rasa ingin tahu, rasa malesnya jalan kaki, malesnya kita harus bergerak ekstra. Maka dari itu Leonardo da Vinci menciptakan prototipe rangka pesawat terbang. Karena keinginan tahu kita apakah kita bisa sampai ke tempat tujuan tanpa melakukan kerja yang ekstra. Contoh saya mau ke kota A, saya ada di kota B. Kita dibedakan oleh Selat Bali atau Selat Laut. Kan kita nggak mungkin berenang sejauh itu. Maka itu yang membuat males kita ini termotivasi bagaimana saya menciptakan alat atau sebuah benda yang memindahkan saya dari kota A ke kota B melewati selat. Akan diciptakanlah perahu, diciptakanlah pesawat terbang. Nah itu semua berasal dari kebodohan, rasa ingin tahu. Berapa orang yang sudah mati merenggut jiwanya dari ilmu pengetahuan, menggali potensi ilmu pengetahuan. Nah dari dulu orang yang berusaha terbang memakai parasut yang dikepakkan meninggal dunia semua. Bahkan tokoh terkenal, beliau adalah perempuan, menurut saya ilmuwan perempuan terhebat sampai sekarang adalah Mercury. Dia meninggal karena penemuannya sendiri yang meneliti tentang radioaktif. Dan dia meninggal. Sampai hari ini jasad dari Mercury itu masih mengeluarkan radioaktif. Jiwa seseorang seperti itulah yang rasa ingin tahu itulah yang menjadikan kita menuju perubahan yang luar biasa. Dari kota B yang tidak ada apa-apanya pindah ke kota A yang penuh dengan keilmuan, berkumpul dengan orang-orang pintar, akhirnya merubah diri kita menjadi lebih baik. Kita yang awalnya tidak tahu apa-apa bertemu dengan orang yang luar biasa ya akhirnya akan memacu kita untuk bisa seperti mereka. Motivasi itu. Rasa kepingin manusia yang tak terbatas itulah yang membuat dunia ini bisa berkembang, maju dan sangat luar biasa. Berarti menurut Mas Abid ini kita harus berusaha untuk memahami segala hal, tapi bukan untuk menjadi ahli di satu bidang. Bukan itu. Gimana Mas? Tetap ahli dalam satu bidang itu bagus memang. Seperti halnya yang disampaikan siapa petinju dari Thailand yang terkenal itu, Manipek, Bruce Lee ya, Bruce Lee itu pernah bilang dia lebih kagum dengan orang yang melatih tendangannya satu jenis tendangan sebanyak 1000 kali daripada orang yang melatih 1000 jenis tendangan tapi dilatihnya cuma sekali. Dalam artian orang yang diasah setiap hari kemampuannya itu akan menjadi orang yang luar biasa memang bagus. Tapi bagi saya, bagi teman-teman yang kita harapkan ahli di bidang yang kamu suka dulu itu bagus. Kalau bidang melukis ya melukislah terus. Jadikan ilmu-ilmu yang lain itu sebagai informasi saja. Kalau bisa mekanik ya alhamdulillah, tambah wawasan. Bisa membuat ini ya syukur, bisa nulis puisi ya bagus. Jadi memperbanyak keinginan sehingga kalau kita bosan melukis, karena orang itu akan cenderung bosan ya. Bosan ada titik jenuh.
Nah, itu akan menjadi alternatif kita untuk melampiaskan emosi-emosi dan Oh, sebenarnya cerita. nggak masalah. Cuma orientasi orang di dunia ini kan orang yang bisa segalanya, bisa banyak hal itu dianggap orang yang pinter ya. Padahal ya enggak seperti itu. Yang paling bagus kalau ingin mengembangkan jati diri, lebih baik saran saya fokus pada apa potensi terbaik dulu. Sebelum Anda melangkah pada hal-hal yang lain. Dulu Gojek pun seperti itu, fokus pada tujuan mereka. Mengerjakan apa ya? Tugas mereka kan membuat orang dari kota A atau titik A menuju titik B dengan melalui Gojek. Ketika dia sudah fokus di situ membuat aplikasi, akhirnya dia sudah kuat di kari, terciptakan aplikasi-aplikasi yang lain, fitur-fitur yang lain seperti Pengembangan Gojek, GoFood, GoFood. ada GoPay, ada Gokar, sehingga itu yang kita masuk fokus pada prioritas Utama. kalian utamanya, baru yang lain akan diikuti. Kalau ini Mas, caranya kita tahu biasanya kan ini kalau di umur segini kita belum tahu eh, keahlian kita itu apa, kelebihan kita itu apa. Itu kan jadi problem kan kalau di usia 20-an ke atas itu. Caranya kita menggabungkan puzzle dulu kita itu, oh saya itu ternyata dulu masa kecil suka ini, terus agak dewasa suka ini. Itu gimana Mas refleksinya? Sebenarnya itu kesalahan dasar pertama adalah di sekolah dulu sih. Sebenarnya hal-hal itu harusnya sudah terarah pada saat kita sekolah dasar atau sekolah menengah. Harus ada guru konseling yang mendampingi terkait hal tersebut. Dapatnya kan di Indonesia hal itu masih tabu ya. Kita anak-anak kecil tuh masih nggak tahu. Misal kecil cita-citanya pengen jadi dokter, SMP cita-citanya pengen jadi tentara, SMA cita-citanya pengen jadi pengusaha. Setelah lulus baru bingung nggak. Nah, sejak dulu kecil kita memang tidak dibiasakan mengenal potensi diri. Hari ini kalau kita bilang apakah kita telat ya enggak telat-telat banget. Cuma pasti akan ada penyesalan karena kok baru sekarang saya baru tahu potensi saya seperti apa. Ya kalau melihat itu kita memetakan puzzle-puzzle itu ya paling mudah kita yang pergi ke psikolog kan. Paling mudah, solusi. Solusi paling mudah kita kan ada dulu waktu SMP itu ada tes apa ya psikologis, kamu masuk anak sosum, anak saintek, kan itu ya kamu bisa ambil posisi pengacara, ambil posisi ini kalau sosum, kalau saintek engineering, dokter dan sebagainya. Yang baru terpecahkan waktu sama dan itu pun tidak 100% dilakukan. Iya, betul. Tapi kalau hari ini kita bilang bagaimana cara kita melihat potensi sekarang di usia 18 sampai 25, ini kan tren-trennya usia ya di masa dekat Indonesia produktifnya. Potensi kita ya saya rasa fokus pada apa yang kita ambil. Ini Mas, kalau kan sekarang kan privilege juga penting, terus bagaimana kita membaca peluang juga penting. Ada biasanya orang Mas. Ini biasanya wis gak duwe anu ya, zero lah, zero. Minus lah. Minus. Terus yo kadangane males, nusahno bisa Mas. Iya, pangkakan iso bet. Kalau ciri lobby di cerine coki itu dikumpul orang-orang yang gak lobby terus dijadikan satu terus diledakkan dor. Ini hamil biar ya perbandingan. Ini tantangan Mas, tantangan untuk pemuda hari ini kan termasuk Gen Z ya, umur berapa kalian hari ini? Saya 24. 24, sama berarti? 24. Sama tuh, Mas. So, nyalon nyapres. Komen wakilnya aku presiden. Tantangan untuk Gen Z hari ini kalau cara pembacaannya Samen gimana? Untuk para Gen Z ini. Memang hari ini Gen Z sangat berat ya. Dampak dari kemajuan teknologi ini memberikan kerugian banyak hal pada Gen Z, tapi juga sekaligus memberikan tantangan kepada Gen Z. Karena hari ini Gen Z itu cenderung lebih suka tantangan daripada mereka stuck pada suatu pekerjaan yang menurut mereka membosankan. Justru
potensi dari Gen Z yang bisa didapatkan itu karena kan semua sudah ada ya. HP sudah diciptakan, WiFi sudah ada, komputer sudah ada, media sudah ada, YouTube dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan karena majemuk sifatnya. Dulu orang misal membuat lagu kayak Ahmad Dhani, hanya beberapa orang saja yang bisa jadi penyanyi top zaman dulu karena medianya terbatas. Tapi biasanya juga saya itu tertipu ya Mas, banyak pemuda hari ini kan terkesan, oh saya bisa ini, ternyata kan zonk. Ternyata zonk juga banyak seperti itu. Itu Pak, gimana tuh Mas sebenarnya kalau menurut kacamata sampean? Jadi sebenarnya itu kan sales saja sih, sales marketing memang. Tapi ada yang punya skill, benar-benar punya skill, tapi gak bisa mengutarakan skillnya sehingga gak dikenal banyak orang. Itu kan juga banyak. Justru ilmu-ilmu yang hari ini menjadi apa tuntutan orang-orang aktivis ya itu tadi, saya bisa ini bisa itu, sales ya. Kalau kata ketua pemuda Muhammadiyah itu Tumi Zulfikar atau Allah itu bilang bahwa aktivis itu pencarian utamanya itu jasa komunikasi. Terus saya bisa ini padahal dia pakai tender orang lain. Nah itu penting juga ternyata bisa mencari peluang yang lain. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Sekarang kan kayak pendiri Tesla itu siapa? Elon Musk. Elon Musk ya. Emang dia ketika dia membeli Twitter, dia pakai uang sendiri kan enggak? Dia mengumpulkan investor-investor, ini aku mau beli Twitter. Ayo kita urunan. Enggak pakai uang sendiri dia kan. Dikumpulkan, ayo dibeli. Sahamnya atas nama Tesla, padahal itu saham Epic. Itu dimiliki oleh orang banyak. Tapi akhirnya orang terkenal Twitter itu milik Elon Musk. Begitupun sales yang tadi nggak bisa apa-apa, tapi karena bakat dia komunikasi membuat orang tertarik, akhirnya bisnis dia berjalan. Contoh, kita menyambungkan bisnis petani ya. Petani di bawah itu kan nggak punya pasar, mereka fokus di produksi atau di panen, pokok panen terus tak dulu. Tapi nggak ngerti ngedamin lah. Orang-orang yang punya bakat komunikasi ini yang penting karena dia mengantarkan petani kepada penjual dan dia mencari selisih harga di situ. Wari petani ini bilangnya, oh ini harganya 30.000, tapi di penjual harganya 50.000 kan. Keuntungannya luar biasa itu. Justru malah saya lebih suka orang-orang yang pandai dan lihai dalam komunikasi daripada orang yang nggak bisa komunikasi. Karena komunikasi adalah alat utama kita untuk mencapai tujuan paling cepat. Yang kedua terkait orang yang nggak bisa komunikasi itu punya bakat. Nah ini yang penting. Dia harus gandeng dengan orang yang pintar ngomong tadi. Contoh saya pintar lukis atau saya petani. Saya nggak punya bakat menjual. Nah, berarti kan saya nyari temen yang pandai dan bakat untuk menjual. Nah, berkaitan dengan pengembangan diri sampai detik ini nih yang terakhir ini Mas ya. Itu kebanyakan didapat dari lingkungan pendidikan, kampus atau sekolahan atau dari luar, ke organisasi atau pekerjaan seperti itu. Semuanya sih saya dapat banyak hal itu di rumah ya dapat deh. Karena rumah itu sekolah pertama ya. Tempat kita terdidik secara karakter itu di rumah. Itu ya penting. Jangan pernah kadang orang tua mendidik kita seperti ini terkadang ada tujuan baiknya. Walaupun tidak semua baik kadang. Kemudian di sekolah juga kita dapat, di organisasi juga dapat. Yang penting adalah bagaimana cara kita berpikir positif, apa yang kita kerjakan selama ini itu ternyata bermanfaat. Dulu saya berpikir 2014 saya nulis buku harian itu gak manfaat. Nulis puisi, nulis poster itu gak ada gunanya dulu 2014. Tapi setelah saya SMA ikut teater, nulis naskah teater, buat YouTube. Akhirnya bisa membranding diri sebagai seorang penulis. 2002 saya baru bisa menerbitkan sebuah buku. 2019 saya sekolah pertanian disiksa jam 6 pagi harus telepon, jam 4 sore baru selesai kerja, jam 7 malam belajar sampai jam 12 malam, jam 12 malam tidur, jam 2 pagi bangun sampai belajar lagi sampai subuh. Saya dulu berpikir itu sia-sia. Ngapain saya ke petani? Ternyata setelah 2023 2024 ternyata
bisnis yang paling menjanjikan ya di pertanian. Berarti Ternyata ilmu yang dulu saya pelajari di kampus luar biasa, akhirnya bermanfaat sehingga membuat saya di bidang akademik nilai-nilai saya cukup baik ya. Tidak sampai ngulang mata kuliah kan. mana yang lebih penting, Mas? Nah, Kampus atau misal organisasi? saya dua-duanya. Dua-duanya penting. Harus pilih satu nggak bisa karena seperti apa ya, pisau seperti koin aja lah. Koin itu Kalau dulu kan ada anu ya, di mahasiswa. Kuliah itu penting, organisasi lebih penting. enggak, saya semuanya penting. Kalau kita di organisasi tapi nggak kuliah gimana? Hari ini pejabat-pejabat itu yang berasal dari organisasi itu kan biasanya dia punya blur. Ternyata kan akademik itu penting hari ini. Sampai beberapa pejabat itu beli jasa kan. Siapa itu, Mas? Jadi saya nggak bisa sebut. Saya diserang nanti gitu. Ya, ya itu tadi ya teman-teman ngalir podcast. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus garis bawahi dari Mas Abid ini. Malas yang dimaksud itu bukan malas-malas yang kita rebahan, mager dan sebagainya, tapi itu adalah menjadikan sebuah potensi atau peluang baru untuk kita itu menyelesaikan masalah malas itu butuh solusi apa sih sebenarnya sehingga kita bisa lebih efektif dan efisien dalam mengerjakan suatu hal apapun ya Mas. Apalagi di era-era teknologi seperti hari ini dan kepribadiannya Mas David ya seperti itu tadi, hal-hal prinsipnya. Terus ini Mas ada pandangan enggak untuk anak-anak sebaya atau yang di bawah kita itu kan perlu motivasi juga untuk hari ini. Oh enggak lah, nanti kalau saya bilang nanti teman-teman sukses nanti. Oh, siapa? Biasa sama sukses sendiri. Kalau saya untuk teman-teman sebaya ataupun di bawah, hal paling penting hari ini menabung itu paling penting menurut saya. Jangan sampai keinginan teman-teman melangkahi kebutuhan. Hari ini orang-orang sudah mulai bingung membangun rumah karena harga tanah rumah mahal ya. Hari ini orang mau berwirausaha bingung, takut modal, nggak punya modal dan sebagainya. Menurut saya langkah paling penting bagi teman-teman semuanya baik di bawah umur, sebaya ataupun silakan hari ini menabung sebaya-bayanya, cari jaringan sehat yang sebaya-bayanya. Saya pastikan tabungan Anda, jaringan Anda, ilmu Anda yang Anda teman-teman gali itu 5-10 tahun lagi pasti akan menghasilkan sesuatu yang positif. Karena seperti teorinya di pertanian, tidak ada buah yang kita panen hari ini itu ditanam kemarin sore. Buah ya. Kalau tanaman ada capar lah. Tapi tidak ada satupun hasil yang kita raih itu ditanam kemarin sore. Itu proses yang panjang. Kita melihat Pak Prabowo dari 2004 jadi calon wakil presiden. Baru dia jadi presiden 20 tahun setelah itu. Leonardo da Vinci menciptakan prototipe pesawat terbang baru 2 abad setelahnya pesawat terbang itu muncul. Jadi hari ini silakan tanam hal-hal positif yang baik, menabung, berwirausaha, cari jaringan yang bagus, mencoba ilmu baru. Saya yakin nanti akan pasti bermanfaat. Bahkan ada waktunya kapan teman-teman itu memanen dan hari ini teman-teman memupuk lebih banyak, merawat, memprot pestisida lebih rutin lagi biar tanamannya Biar relasi yang curian-curian yang hilang ya Mas. Luar biasa sekali Mas Abid, terima kasih ya.